Serikat Buruh Permanen yang pertama kali dibentuk di Indonesia didirikan pada tanggal 29 November 1946. SOBSI terlibat aktif dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan merupakan serikat buruh terbesar di negara tersebut selama keberadaannya. Organisasi ini terkait erat dengan Partai Komunis Indonesia dan keberadaannya menjadi terlarang setelah masa Orde Baru. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dibentuk ketika pemerintahan Orde Baru masih berkuasa di Indonesia. Saat itu pemerintah menetapkan bahwa di Indonesia hanya ada satu organisasi para buruh, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang didirikan 1992. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, Serikat Pekerja menawar dengan majikan atau nama anggota serikat anggota orang kebanyakan dan merundingkan kontrak buruh perundingan kolektif dengan majikan. Hal ini dapat termasuk perundingan upah, aturan kerja, prosedur keluhan, aturan tentang penyewaan, pemecatan, dan promosi buruh, keuntungan, keamanan, dan kebijakan tempat kerja. Di Indonesia, definisi serikat pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja Nomor 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Organisasi tersebut dapat terdiri atas buruh perseorangan, profesional, mantan buruh, atau pengangguran. Tujuan paling umum namun tidak punya arti apapun ialah memelihara atau memperbaiki keadaan pekerjaannya. Selama 300 tahun terakhir, banyak serikat buruh yang telah berkembang ke sejumlah bentuk dipengaruhi oleh bermacam rezim politik dan ekonomi. Tujuan dan aktivitas serikat pekerja beragam, tetapi dapat termasuk ketetapan laba atau anggota, perundingan kolektif, tindakan industri, dan aktivitas politik. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dibentuk ketika pemerintahan Orde Baru masih berkuasa di Indonesia. Saat itu pemerintahan menetapkan bahwa di Indonesia hanya ada satu organisasi para buruh, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Namun SPSI yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan para buruh dalam kaitan dengan pekerjaannya, pada kenyataannya lebih sering memihak kepada pemilik perusahaan dan pemerintah yang berkepentingan untuk memelihara kondisi kerja yang menguntungkan para pemilik modal agar Indonesia tetap menarik bagi mereka. Menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan para buruh. Karena itu, pada tanggal 25 April 1992, dalam sebuah pertemuan buruh nasional di Cipayung, Jawa Barat, ditentukanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Tokoh-tokoh yang memprakarasi pembentukan organisasi ini antara lain adalah Dr. Munstar Pakpahan, Abdurrahmat Wahid, Gus Dur, Ratchamawati Soekarno Putri, Sabam Sirati, dan Dr. Sukuwaluyo Minto Harjo. Tentang SBSI. SBSI adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Pada masa resmi diktator Soeharto hanya mengizinkan satu wadah serikat buruh. Serikat buruh independen yang sebelumnya lahir pada masa Orde Lama di bawah pemimpin Presiden Soekarno dipaksa unifikasi ke SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, oleh Menteri Tenaga Kerja ex-militer Sudomo. Unifikasi dilakukan pada tahun 1985. Sebelumnya dimulai dengan unifikasi dalam wadah terbentuk federasi tahun 1972 dalam FSPSI. Namun dirubah lagi menjadi unitaritas tahun 1985 dalam wadah SPSI. Sejak fusi yang dipaksakan itu, SPSI berubah total menjadi mesin politik Orde Baru. Banyak pensiunan tentara menjadi pengurus SPSI di daerah. Serikat pekerja dijadikan organ pemerintah dalam bentuk state. Inilah awal yang membuat buruh kecewa terhadap SPSI. Mulailah muncul LSM pemburuhan yang mengorganisir dan mengadvokasi buruh. Buruh yang kecewa banyak melakukan unjuk rasa liar, wildcat strike. Munstar Pakpahan yang saat ini salah satu
Tur LSM dari Forum Adil Sejahtera FAS, termasuk salah satu LSM yang banyak mengadvokasi buruh. LSM ini juga memiliki jaringan dengan LSM lain di banyak kota industri Indonesia. Pada suatu masa mereka melakukan refleksi terhadap efektivitas gerakan buruh melalui jalur LSM. Ada kesimpulan yang terbelah dua. Satu pihak menyatakan pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan sambil menunggu momentum dan akumulasi kader militer. Pendapat lain termasuk FAS menyatakan kerja LSM model saat itu hanya maksimal bisa menyelesaikan kasus, tetapi tidak bisa merubah sistem perburuhan secara radikal. Sementara akar persoalan berada di sistem seperti tidak adanya kebebasan berserikat, upah minimum yang tidak pernah naik, sistem peradilan 4D atau 4P 4P yang lebih menguntungkan pengusaha. Dan ada juga Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI. Pada tanggal 22 sampai 25 April 1992 diadakan pertemuan buruh nasional di Cipayung, Bogor, dihadiri oleh 104 aktivis LSM dan wakil buruh. Pada hari ketiga tanggal 25 April 1992 didirikanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Deklarasi ini selanjutnya menandai dimulainya sebuah sejahtera baru pergerakan awal serikat buruh independen di Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi setelah pendirian organisasi SBSI. Tantangan paling berat datang dari pemerintah yang tidak menginginkan adanya wadah lain di luar SBSI waktu itu. SBSI kemudian melamar menjadi afiliasi internasional dari Serikat Buruh Internasional yang saat itu ada dua, yaitu ISFTU dan WCL. Saat itu SBSI diperebutkan oleh kedua wadah ini, tetapi keputusan nasional SBSI saat itu tahun 1996 memilih WCL sebagai wadah afiliasi internasionalnya. Sekalipun hubungan dengan ISFTU tidak berarti terputus, tahun 2003 SBSI berubah menjadi konferensi dengan 11 anggota federasi afiliasi.